Selamat datang di Rajanya Horor. Sekolah SMA Nusa Jaya terkenal bukan karena prestasinya, melainkan karena satu hal yang selalu dibicarakan dari generasi ke generasi. Kursi kosong di pojok belakang kelas Eksi B, kursi itu selalu dibiarkan kosong. Tidak ada murid yang berani duduk di sana, meski bangku lain penuh. Guru-guru pun seolah diam seribu bahasa, tak pernah menyinggung alasannya. Hanya ada satu peringatan yang terus berulang dari mulut ke mulut. Jangan pernah duduk di kursi itu. Kalau berani, bersiaplah kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar nyawa. Awalnya, bagi murid baru, itu hanya terdengar seperti candaan murahan untuk menakut-nakuti. Tapi berbeda dengan Dika, murid pindahan yang terkenal cuek dan keras kepala. Hari pertama ia masuk kelas, semua bangku sudah terisi. Hanya satu yang tersisa, kursi kayu tua di pojok belakang. Warnanya kusam, banyak goresan aneh seperti ukiran kuku di permukaannya. Dika sempat bertanya, Ini kursi kosong ya, gue duduk sini aja deh. Seisi kelas langsung menoleh. Beberapa murid terbelalak, ada yang menahan napas, bahkan ada yang buru-buru berbisik, "Jangan Dik, itu kursi, bukan buat orang." Dika justru nyengir, "Ah lebay lu semua, gue capek berdiri." Tanpa pikir panjang, ia menjatuhkan tubuhnya ke kursi itu. Seketika udara di kelas berubah dingin. Angin seolah berhembus hanya di sudut itu, membuat bulu kuduk berdiri. Teman sebangkunya Rina bisa mendengar suara kayu berderit, padahal Dika hanya duduk biasa. Bel pulang berbunyi. Semua siswa berhamburan keluar, tapi Dika merasa punggungnya berat, seperti ada tangan tak kasat mata yang menempel di bahunya. Ia mengangkat tasnya, dan saat berdiri, kursinya meninggalkan noda merah basah di celana seragam putihnya. Lo berdarah Dik, seru Rina panik. Dika memeriksa tapi tak ada luka di tubuhnya. Anehnya, noda merah itu terus menetes dari bawah kursi. Saat diperiksa lebih dekat, ternyata celah kayu di kursi itu merembes cairan merah kental seperti darah segar. Anjir, ini apaan? Dika bergidik. Tapi bukannya takut, ia justru tertawa. Halah, paling prank murid lama. Malam itu, Dika tidur dengan nyenyak. Namun sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar bunyi derit kursi dari sudut kamarnya. Cekrek, cekrek, cekrek. Lampu kamar mati mendadak. Dalam kegelapan, ia bisa melihat siluet kursi sekolah itu, kini berdiri di pojok kamarnya. Di atas kursi, ada sosok murid perempuan berseragam putih abu-abu, rambut panjang menutupi wajahnya, darah menetes dari seragamnya. Tangannya penuh kuku patah, seolah habis mencakar sesuatu dengan brutal. Perlahan sosok itu mengangkat kepalanya. Dari celah rambutnya terlihat mata melotot penuh darah, dan mulut robek lebar hingga ke telinga. "Itu, kursiku." Dika berteriak, tapi suaranya seperti tercekat. Sosok itu melompat ke arahnya. Kuku-kuku panjangnya menusuk leher Dika. Ia bisa merasakan darah hangat mengalir. Tubuhnya ditarik paksa ke arah kursi. Ketika ia membuka mata lagi, ia sudah tidak berada di kamarnya. Ia duduk kembali di kursi belakang kelas, sendirian, di tengah ruang gelap yang bau amis darah. Dari sekelilingnya, terdengar jeritan samar-samar puluhan murid lain, seperti tersiksa dan disiksa. Kursi itu bukan hanya kursi. Ia adalah gerbang KE sesuatu yang lebih kejam dari neraka. Keesokan harinya, suasana kelas Englasi B tegang. Semua murid berbisik-bisik soal Dika yang kemarin nekat duduk di kursi terlarang. Beberapa berdoa pelan, ada yang bahkan memilih tidak masuk kelas. Saat Dika masuk dengan santai, semua mata langsung tertuju padanya. Celana putihnya masih ternodai merah. Bukan noda biasa, tapi seperti bercak darah yang sudah kering menyerap serat kain. Kenapa nggak dicuci?" tanya Rina ketakutan. "Udah gue cuci, Rin," jawabnya cuek sambil mengangkat bahu. "Tapi aneh, tiap gue gosok, nodanya makin nyebar, malah baunya jadi anyir." Rina langsung menutup hidungnya. Ia bisa mencium aroma amis dari seragam Dika.
Beberapa murid yang duduk dekat kursi itu mulai merasa mual, bahkan ada yang muntah darah tipis-tipis. Guru pun masuk kelas. Pak Surya, guru sejarah, tiba-tiba terhenti melihat kursi belakang itu sudah terisi. Wajahnya pucat seketika. Ia menjatuhkan buku ke lantai, matanya melebar tak percaya. "Kamu? Siapa yang suruh kamu duduk di situ?" bentaknya. "Lah, kenapa, Pak? Kursi kan kosong. Salah saya duduk di sini," jawab Dika dengan nada menantang. Pak Surya gemetar. Ia melangkah mundur, lalu buru-buru keluar kelas. Semua murid panik. Dika hanya bisa terkekeh, merasa semua orang lebay. Tapi sejak itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Dika bermimpi lagi. Ia melihat dirinya duduk di kursi itu, tapi kali ini ia tidak sendirian. Ada belasan murid berseragam sama. Tubuh mereka penuh luka, wajah robek, tangan patah, dan mata tercongkel. Mereka duduk berjajar, menatapnya dengan tatapan kosong namun penuh dendam. Salah satu murid perempuan berambut pendek mendekat. Rahangnya patah, bergantung hanya dengan sehelai daging. Dari mulutnya yang bergetar keluar suara serak. "Kalau kau duduk di kursi itu, kau harus ganti posisi. Kau harus pilih siapa yang akan menggantikanmu." Dika terbangun dengan keringat dingin. Tapi ia merasa ada sesuatu basah di tempat tidurnya. Saat ia menyalakan lampu, Kasurnya dipenuhi darah segar, merembes dari tubuhnya. Ia panik, memeriksa sekujur tubuhnya, tapi tidak ada luka sama sekali. Lalu ia sadar. Darah itu menetes dari bawah kasur. Ia mengintip, dan mendapati kursi sekolah itu ada di bawah ranjangnya, berlumuran darah, dengan kuku-kuku mencakar bagian kayu. Hari berikutnya, Rina nekat mendekati Dika. Wajahnya pucat, tapi ia tak tahan melihat temannya makin aneh. "Dik, tolong pindah kursi, gue mohon. Kalau lo terus duduk di situ, lo bakal mati." Dika menatapnya dengan mata merah, kurang tidur. Bibirnya pecah-pecah, seolah kehilangan cairan tubuh. "Gua nggak bisa pindah, Rin." Suaranya berat. "Kursi itu udah nempel sama gue. Lo nggak ngerti." Saat itu juga Rina kaget melihat sesuatu merembes dari punggung Dika. Dari seragam putihnya, muncul bekas tangan berdarah yang mencengkeram bahunya dari belakang, seolah ada sosok yang duduk menempel di punggungnya. Rina menjerit keras. Semua murid melihat KE arah Dika, tapi anehnya hanya Rina yang bisa melihat cengkeraman tangan itu. Tiba-tiba, lampu kelas berkedip-kedip. Dari kursi belakang, suara cekrek, cekrek, terdengar lagi, seperti kuku mencakar kayu. Bau amis darah memenuhi ruangan. Dan saat semua murid menoleh, mereka melihat sesuatu menetes dari bawah kursi itu. Bukan hanya darah. Kali ini, potongan jari manusia jatuh ke lantai, masih segar, dengan kuku panjang tercabut. Seluruh kelas histeris. Ada yang kabur keluar, ada yang pingsan, ada yang muntah bercampur darah. Dika hanya terdiam. Dari matanya yang sayu, ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Dia nggak mau gue pergi. Dia mau lebih banyak." Sejak insiden jari putus jatuh dari bawah kursi, sekolah SMA Nusa Jaya berubah mencekam. Banyak siswa ketakutan untuk masuk kelas EKSB. Bahkan guru-guru memilih mengajar di luar ruangan. Tapi ada satu hal yang tak bisa dihindari. Dika tetap duduk di kursi itu. Wajahnya makin pucat. Kantung matanya menghitam, tubuhnya kurus kering, seolah setiap malam ada sesuatu yang menghisap hidupnya. Malam itu Dika kembali tertidur. Dan lagi-lagi ia mendapati dirinya di ruangan penuh kursi berlumuran darah. Di sekelilingnya, belasan murid hancur tubuhnya duduk menatapnya. Kali ini mereka berbicara serempak dengan suara parau yang menusuk telinga. "Kau tak bisa bebas kecuali kau pilih pengganti." Sosok perempuan berambut panjang yang dulu muncul pertama kali, berdiri di hadapannya. Rambutnya basah, darah menetes ke lantai. Dari lehernya yang sobek keluar suara bergema. "Kalau kau tak pilih, kursi itu akan menghisapmu sampai kau jadi salah satu dari kami." Perempuan itu menyeringai. Dari mulutnya, potongan daging busuk jatuh. "Pilihlah, siapa yang duduk menggantikanmu?" Dika terbangun dengan napas tersengal.
Di kamarnya ia melihat dinding penuh coretan kuku dengan tulisan berulang kali. Pilih pengganti, pilih pengganti, pilih pengganti. Keesokan harinya suasana kelas lebih mencekam. Rina duduk jauh dari Dika, tak berani menoleh. Saat guru matematika mengajar, tiba-tiba papan tulis penuh coretan merah seperti darah, menuliskan nama satu persatu murid di kelas itu. Lalu spidol patah sendiri, lampu padam. Dalam kegelapan, suara kursi berderit keras, seperti ada yang sedang duduk. Padahal hanya Dika yang duduk di sana. Ketika lampu menyala kembali, semua murid terdiam ngeri. Di meja Dika, ada tulisan darah besar, pilih. Sekarang, Dika menunduk. Ia bisa merasakan kursi itu bergetar di bawahnya, seolah ada puluhan tangan mencengkram kakinya dari bawah. Bau anyir semakin pekat. Ia tahu, ia harus memilih seseorang. Malam itu, Dika duduk di kamarnya, gemetar. Telinganya terus mendengar bisikan. Pilih dia, pilih dia. Kalau tidak, kamu yang akan mati. Di cermin kamarnya, ia melihat bayangan Rina berdiri di belakangnya. Meski kenyataannya Rina tidak ada di sana. Bayangan itu tersenyum, lalu kepalanya terbelah dua dalam refleksi. Darah muncrat ke kaca. Dika menutup mata, tapi bisikan itu makin keras. Kalau tidak Rina, maka siapa? Kamu punya banyak teman. Satu saja cukup. Kursi hanya butuh pengganti. Dika menangis untuk pertama kalinya. Ia menendang kursi kamarnya, tapi kursi itu kembali utuh. Setiap kali ia coba hancurkan. Bahkan saat ia membakarnya, kursi itu muncul lagi di pojok kamar, utuh, berlumuran darah segar. Di sekolah, Rina memberanikan diri mendekat lagi. Dik, lo harus berhenti. Lo harus cerita sama gue. Gue tahu ini bukan salah lo. Dika menatap Rina dengan mata merah. Tiba-tiba tangannya gemetar, seperti ingin meraih sesuatu. Rina kaget melihat kuku-kuku panjang berdarah muncul di jari Dika, seolah bukan jarinya sendiri. Dika menjerit menarik tangannya, tapi kuku itu menusuk meja kayu meninggalkan bekas dalam. Darah merembes dari retakan itu, seluruh kelas histeris. Guru yang melihat langsung kabur, dan di tengah kekacauan itu, kursi berderit, semakin keras, seolah tertawa. Seisi sekolah sudah tahu tentang kursi terkutuk di kelas Apple plus B. Gosip menyebar cepat. Kursi itu haus darah, dan siapapun yang mendudukinya akan mati mengenaskan. Tapi kali ini, kursi itu tidak hanya menunggu, ia menuntut korban. Pagi itu Dika masuk kelas dengan langkah goyah. Wajahnya pucat pasi, bola matanya merah seperti tidak tidur berhari-hari. Dari tangannya menetes darah kecil, padahal tidak ada luka. Semua murid menjauh. Mereka menatapnya dengan ngeri, tapi Dika justru langsung duduk di kursi terkutuk itu tanpa ragu. Begitu ia duduk, udara kelas menjadi dingin, dan lampu neon di atas berkedip-kedip. Rina berani mendekat sedikit, suaranya gemetar. Dik, tolong berhenti. Kursi itu bukan milik lo. Lo bisa mati kalau terus duduk di situ. Tiba-tiba, Dika menoleh pelan. Dari bibirnya, darah merembes, menetes ke meja. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak lagi terlihat seperti milik manusia. Gue nggak bisa, Rin. Dia nggak akan ngelepasin gue. Ketika pelajaran sedang berlangsung, suasana aneh mulai terjadi. Buku-buku di meja murid terdekat dengan kursi itu tiba-tiba basah oleh cairan merah. Bau amis menusuk hidung. Murid bernama Aldi, yang duduk di depan Dika, tiba-tiba menjerit. Tangannya bergetar hebat, lalu ia berusaha menarik keluar kakinya dari kolong meja. Semua orang kaget melihat puluhan tangan pucat penuh luka, mencengkeram pergelangan kakinya dari bawah meja. Ah, tolong! Aldi berteriak histeris. Saat beberapa teman mencoba menolong, suara cetak terdengar keras. Kaki Aldi patah ditarik paksa ke bawah. Dari celah lantai, darah menyembur deras membasahi seluruh lantai kelas. Murid-murid menjerit ketakutan, berlarian keluar kelas. Guru pun lari terbirit-birit. Tapi pintu kelas tertutup sendiri dengan keras, terkunci rapat. Aldi meronta-ronta, namun tubuhnya semakin terseret ke bawah. Dari lantai,
Muncul wajah-wajah hancur, kulit terkelupas, mata kosong, murid-murid yang sudah mati sebelumnya. Mereka menjerit bersamaan, "Pengganti!" Lalu, krak. Tubuh Aldi ditarik ke dalam lantai sampai setengah badan. Perutnya terhimpit, darah menyemprot membasahi teman-temannya. Dalam hitungan detik, tubuhnya terbelah dua, bagian atasnya terlempar ke lantai, sementara bagian bawah lenyap terseret ke dalam kegelapan. Jeritan memenuhi ruangan. Rina menutupi wajahnya, menangis ketakutan. Di tengah kekacauan itu, kursi Dika berderit keras, seperti sedang tertawa puas. Dari bawah kaki kursi, darah Aldi merembes deras, menyebar ke seluruh ubin kelas. Dika sendiri terduduk lemas di kursi, matanya kosong. Tapi di wajahnya, senyum mengerikan terbentuk, seakan ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya. Udah gue bilang, dia butuh pengganti. Bisiknya pelan, tapi jelas terdengar oleh semua orang. Ketika pintu kelas akhirnya terbuka sendiri, semua murid berhamburan keluar histeris. Namun mereka meninggalkan Dika sendirian, masih duduk di kursi itu, tubuhnya penuh noda darah yang bukan miliknya. Rina berbalik sebentar. Ia melihat bayangan menyeramkan di belakang Dika. Sosok murid perempuan dengan kepala tergantung, berdarah-darah, memeluk Dika dari belakang, sambil menatap Rina dengan senyum robek, dan kursi itu kini tidak lagi terlihat kosong. Kursi itu seperti hidup, berdenyut, kayunya merembes darah, seolah bernapas dengan napas makhluk yang tak berasal dari dunia ini. Sekolah SMA Nusa Jaya kacau setelah tragedi Aldi. Polisi datang, wartawan berbondong-bondong, tapi pihak sekolah menutupi kebenaran dengan alasan kecelakaan tak terduga. Padahal, semua saksi tahu, itu bukan kecelakaan. Itu kutukan kursi, namun ada yang lebih menyeramkan. Meski banyak saksi melihat Aldi terbelah dua, jenazah bagian bawah tubuhnya tidak pernah ditemukan. Hilang entah ke mana, seolah ditelan kursi itu. Rina tak bisa diam. Ia merasa harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, ia nekat masuk ruang arsip sekolah. Ruangan itu gelap, penuh debu, tapi di sana tersimpan dokumen lama, termasuk catatan kejadian misterius puluhan tahun lalu. Ia menemukan map kusam berlabel Kasus MCB 1999. Di dalamnya, ada artikel koran lama. Siswi SMA tewas mengenaskan. Tubuhnya ditemukan tercabik di kelas. Foto buram menunjukkan seorang siswi berseragam putih abu-abu. Wajahnya ditutupi rambut. Tubuhnya bersimbah darah di atas kursi. Kursi yang sama dengan yang sekarang diduduki Dika, nama siswi itu. Melati Arum. Rina membaca lebih jauh. Dulu, Melati dikenal pendiam, sering dibuli teman sekelasnya. Puncaknya, sekelompok murid laki-laki mengerjainya dengan kejam. Mereka mengikatnya di kursi belakang kelas, lalu meninggalkannya semalaman. Keesokan harinya, Melati ditemukan mati mengenaskan. Tubuhnya penuh luka cakaran, wajahnya robek, kuku-kukunya patah karena mencoba melepaskan diri. Anehnya, penyebab pasti kematiannya tidak jelas. Dokter forensik mencatat seolah ia dimakan sesuatu yang tak terlihat. Setelah kejadian itu, kursi tempat Melati mati tidak pernah dibuang. Guru-guru hanya memindahkannya ke pojok belakang kelas dan memberi peringatan agar tidak ada yang duduk di sana. Tapi arwah Melati tak pernah pergi. Ia tetap terikat, menunggu siapa saja yang berani duduk di kursinya. Besoknya, Rina memberanikan diri menghampiri Dika. "Dik, lo harus denger gue. Gue tahu siapa dia. Dia Melati. Lo harus lepasin kursi itu." Dika menoleh perlahan. Wajahnya bukan lagi wajah Dika yang ia kenal. Bibirnya pecah, matanya merah berurat, dan dari telinganya menetes darah. Gue nggak bisa, Rin. Dia udah jadi bagian gue. Kalau gue lepas, gue yang mati. Lo mau gue mati, Rin? Tiba-tiba, suara perempuan terdengar jelas dari belakang kursi, meski tak ada siapapun di sana. Suara serak bercampur darah. Kalau kau ingin dia bebas, kau yang harus gantikan posisinya. Rina terpaku. Kursi itu berderit sendiri, seolah mengundang. Dari bawahnya, darah merembes dan membentuk tulisan di lantai.
Duduk. Malam itu Rina bermimpi buruk. Ia melihat Dika duduk di kursi, tubuhnya semakin kurus, matanya kosong. Dari balik punggungnya, Melati muncul, memeluknya erat. Melati menatap Rina dengan wajah hancur, rahang robek, lidah terjuntai. Kalau dia tidak pilih pengganti, kursi akan terus meminum darah, sampai semua yang kau sayangi hilang. Rina terbangun dengan tubuh gemetar. Saat ia menoleh ke meja belajarnya, kursi itu sudah ada di kamarnya. Di atasnya, tergeletak seragam sekolahnya sendiri, penuh darah. Hari-hari setelah kematian Aldi, SMA Nusa Jaya berubah jadi sekolah berhantu. Banyak siswa pindah, guru-guru berhenti, dan kelas SITB nyaris selalu kosong. Tapi tetap ada satu hal yang tak pernah berubah. Dika duduk di kursi terkutuk itu setiap hari. Tubuhnya semakin kurus, matanya kosong, kulitnya pucat kehijauan. Seolah ia bukan lagi manusia sepenuhnya, tapi perpanjangan dari kursi itu. Rina yang makin putus asa menemui Pak Surya. Guru itu awalnya menolak bicara tapi akhirnya membuka suara dengan suara bergetar. Melati Arum. Dia tidak mati biasa. Malam itu dia dikunci di kelas. Anak-anak itu ingin mempermainkannya tapi tidak ada yang tahu. Ada sesuatu yang masuk KE dalam kursi itu. Sesuatu yang haus jiwa. Sejak itu, siapapun yang duduk di sana akan terikat sampai kursi kenyang. Pak Surya menatap Rina dengan wajah penuh ketakutan. Kalau kamu sayang sama temanmu, jangan dekati dia lagi. Biarkan kursi itu menelannya. Itu satu-satunya cara kursi berhenti mencari. Tapi Rina tidak bisa. Ia tidak sanggup membiarkan Dika hilang begitu saja. Rina nekat masuk sekolah malam hari, membawa lilin dan doa-doa yang ia hafal dari neneknya. Lorong sekolah gelap, dingin dan berbau amis. Saat ia masuk kelas Abonabi, kursi itu sudah menunggu di pojok, berdiri sendirian, tapi penuh darah yang masih menetes ke lantai. Dika duduk di sana, tubuhnya gemetar. Dari belakangnya Melati muncul perlahan, wajahnya rusak, matanya melotot. Dia milik kursi. Jangan ganggu, atau kau gantikan tempatnya, Rina berteriak. Melati, lu gak pantas diperlakuin kayak gitu waktu hidup, tapi lu gak bisa terus nyiksa orang lain. Kalau lu butuh pengganti, ambil gue, kelas bergetar. Lampu pecah satu persatu. Kursi itu berderit keras, seperti tertawa. Dika menoleh dengan mata merah. Rin, jangan lakukan itu. Tapi terlambat. Rina melangkah maju dan begitu ia duduk di kursi itu, tubuhnya langsung terguncang hebat. Darah menyembur dari mulutnya. Kuku-kukunya tercabut sendiri, matanya memutih. Melati menjerit puas, lalu tubuhnya melebur KI dalam tubuh Rina. Dalam sekejap kursi itu berhenti bergetar sunyi. Dika terlepas. Ia jatuh ke lantai, menangis, tubuhnya kembali normal. Tapi saat ia menoleh, Rina sudah berubah. Ia duduk kaku, wajahnya pucat, senyum lebar merobek wajahnya. Dari matanya, darah menetes perlahan. Dan dengan suara serak yang bukan milik Rina, ia berkata, "Sekarang, kursi ini milikku." Dika menjerit. Tapi pintu kelas menutup sendiri, mengunci rapat. Suara kuku mencakar meja kembali terdengar. Dari lantai, tangan-tangan murid mati bermunculan lagi. Kali ini lebih banyak, lebih haus. Rina atau Melati yang sudah mengambil tubuhnya, tertawa keras. Kursi itu berderit-derit, menyatu dengan tubuh Rina. Kayu kursi mulai menancap ke punggungnya, seperti akar yang menelan tubuh hidup. Dika mencoba kabur, tapi tangan-tangan itu menariknya lagi. Dan jeritan terakhir yang terdengar dari kelas Ambal CB malam itu hanyalah suara Dika memohon ampun. Sebelum suara ceraka kakak keras terdengar, dan darah memercik membanjiri ruangan. Keesokan paginya, kelas ABCB ditemukan kosong. Tidak ada Dika, tidak ada Rina. Hanya ada kursi tua di pojok belakang, utuh, bersih. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, di permukaan kayunya ada ukiran baru. Nama Rina dan Dika tertulis dengan darah yang sudah mengering. Dan setiap murid baru yang masuk kelas itu selalu mendapat peringatan yang sama. Jangan pernah duduk di kursi itu.